Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Susanti Pasaribu. Saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan. Saya menyelesaikan studi akademik saya pada tahun 2017 dengan lulusan Magister Kesehatan Masyarakat dan memperoleh nilai yang sangat memuaskan. Mengajar merupakan cita-cita saya sejak dari kecil. Berkat dukungan dan motivasi keluarga dan juga motivasi diri saya sendiri, saya dapat menyelesaikan studi akademik saya dimulai dari diploma 3 kebidanan, sarjana diploma 4 bidan pendidik, dan juga magister kesehatan masyarakat dengan tepat waktu. Pengajaran yang saya lakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan sesuai dengan peraturan yang ada, dan saya dipercayakan mengampu beberapa mata kuliah seperti asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir di semester ganjil, dan juga mata kuliah obstetrik ginekologi di semester genap, dan mata kuliah asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal di semester genap. Untuk meningkatkan kualifikasi saya sebagai tenaga pendidik, saya aktif dalam organisasi Ikatan Bidan Indonesia, dan saya juga memiliki surat tanda registrasi sebagai kompetensi kebidanan dan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang untuk meningkatkan kemampuan sebagai pengajar, dan aktif mengikuti workshop, dan aktif juga mengikuti seminar baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sebagai dosen profesional, saya juga tertarik untuk mengikuti sertifikasi dosen yang telah diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sebagai tenaga pengajar dan untuk meningkatkan kompetensi sebagai tenaga pengajar. Saya tertarik mengikuti sertifikasi dosen ini karena sebelumnya saya melihat teman-teman saya yang sudah banyak lulus sertifikasi dosen, dan saya tertarik mengikuti walaupun saya pertama sekali sudah gagal mengikuti sertifikasi dosen, dan saya sekarang mengikuti sertifikasi dosen yang kedua. Pengajaran mata kuliah yang dipercayakan kepada saya oleh Stikes Mitra Husada Medan, saya berinovasi dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa baik secara teori maupun praktikum di laboratorium. Secara teori, di masa pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan proses pembelajaran berubah menjadi daring, yang sebelumnya saya lakukan secara tatap muka di kampus, namun kita harus berinovasi menggunakan beberapa aplikasi untuk menindaklanjuti ataupun untuk memberikan pengajaran kepada mahasiswa. Yang saya lakukan adalah memberikan pengajaran kepada mahasiswa dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, dan juga men-share video-video kepada mahasiswa yang sebelumnya sudah saya praktekkan di laboratorium. Dalam pengajaran yang saya lakukan, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran, baik di secara teori, secara contextual learning, dan di praktikum bedside teaching dan juga yang lain-lainnya. Walaupun dari daring, tetap kita mengadakan seminar, tutorial untuk meningkatkan kemampuan kompetensi mahasiswa. Pada saat pengajaran saya berlangsung kepada mahasiswa, banyak kendala-kendala yang saya rasakan, baik dari pihak mahasiswanya dan juga dari saya, terkait masalah jaringan dan juga kuota internet. Nah, keseringan mahasiswa memang karena perbedaan kesukuan dan juga perbedaan daerah maupun tempat tinggal yang berbeda-beda, sehingga kualitas jaringan tidak merata, dan pada saat proses pembelajaran kendala-kendala tersebut terjadi yang mengharuskan memang beberapa pencapaian kompetensi tidak bisa dipahami oleh beberapa mahasiswa yang memang mengalami kendala-kendala tersebut. Solusi yang saya lakukan untuk menangani kendala-kendala yang dirasakan mahasiswa, suatu ketika saya pernah menelpon mahasiswa menanyakan apa kendalanya, kenapa tidak mengikuti perkuliahan 2-3 kali yang sudah lewat, tetapi saya menemukan jawabannya bahwasanya terkendala dengan jaringan internet. Namun itu tidak menurunkan niat saya untuk memberikan masukan kepada mahasiswa supaya tetap mengikuti pembelajaran baik dari WA, karena saya tetap memfasilitasi mahasiswa mengikuti pembelajaran dari video maupun dari conference WA. Untuk menunjang proses pembelajaran supaya lebih berkualitas, saya menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran seperti RPS, modul, dan juga bahan ajar yang saya masukkan ke dalam e-learning,
dan bisa diakses oleh mahasiswa supaya tetap memandu dalam proses pembelajaran dan mereka paham materi-materi mana yang akan diajarkan. Materi yang saya ajarkan kemudian akan saya kirim baik ke grup WA mahasiswa seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan juga video praktikum kebidanan di laboratorium. Untuk itu saya akan menampilkan video pembelajaran yang sudah saya record sebelumnya pada saat proses pembelajaran. Saya akan memutarkan video tersebut dan selamat menyaksikan.